Salam sejahtera bagi kita semuanya. Video ini adalah tugas perkuliahan salah satu topik dalam mata kuliah Teologi Sistematika yang sudah kami pelajari bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya Nensa Marbun dengan NIM 250101059 Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung akan mempresentasikan topik tentang Kristologi. Jadi, sebelum kita mendalami tentang Kristologi, kita harus mengerti dulu apa itu Kristologi. Jadi, pengertian Kristologi adalah cabang teologi sistematika yang mempelajari pribadi dan karya Yesus Kristus. Dalam tradisi iman Kristen, Kristologi menjadi pusat teologi karena seluruh rencana keselamatan Allah berpuncak pada pribadi dan karya Kristus. Pertanyaan yang paling mendasar dalam Kristologi adalah pertanyaan yang diajukan oleh Yesus sendiri, yang berisi demikian, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Dalam Matius 16 ayat 15. Jawaban terhadap pertanyaan ini menentukan pemahaman seseorang tentang keselamatan, gereja, dan hubungan manusia dengan Allah. Nah, selanjutnya itu adalah tentang siapakah Yesus Kristus. Seringkali kita mendengar bahwa Yesus Kristus itu adalah yang pertama anak Allah dan yang kedua itu juru selamat manusia. Nah, di sini akan saya jelaskan kesaksian Perjanjian Baru tentang identitas Kristus. Di Perjanjian Baru itu dijelaskan tentang identitas Yesus. Yesus itu memiliki dua identitas yang unik. Yang pertama itu, Yesus sepenuhnya manusia atau 100% sebagai manusia. Dan yang kedua itu, Yesus sepenuhnya Allah dan 100% sebagai Allah. Nah, di sini teman-teman seluruhnya pasti bingung. Kok 100% manusia, 100% Allah? Nah, itulah kuasa Tuhan itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan Yesus sebagai manusia sejati. Alkitab menegaskan kemanusiaan Yesus secara nyata. Yang pertama itu adalah ia lahir dari seorang perempuan. Di Galatia 4 ayat 4 dijelaskan. Dan yang kedua itu ia bertumbuh secara manusiawi. Diambil dalam Lukas 2 ayat 52. Dan yang ketiga itu ia mengalami lapar. Seperti manusia pada umumnya, Yesus juga mengalami lapar. Yang tertulis dalam Matius 4 ayat 2. Ia juga merasa letih seperti pada manusia umumnya merasa letih. Diambil dalam Yohanes 4 ayat 6. Ia mengalami penderitaan dan kematian. Tuhan Yesus Kristus mengalami penderitaan dan kematian. Dikutip dalam Ibrani 2 ayat 14. Kemanusiaan Kristus sangat penting karena keselamatan manusia hanya mungkin jika Sang Penebus benar-benar mengambil natur sebagai manusia, yaitu Ibrani 2 ayat 17 mengatakan, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya dalam segala hal. Ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh masuk dalam realitas eksistensi manusia. Nah, di sini kan kemanusiaan itu sangat penting karena keselamatan manusia hanya mungkin jika Sang Penebus benar-benar mengambil natur sebagai manusia. Yesus itu harus mengambil rupa sebagai manusia dulu agar dapat menebus dosa-dosa manusia. Oke, selanjutnya itu Yesus sebagai Allah sejati. Nah, di sini akan dijelaskan. Selain sebagai manusia, Perjanjian Baru juga menegaskan keilahian Kristus. Beberapa teks utamanya itu ya Yohanes 1 ayat 1 yang berisikan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Diambil juga dalam Yohanes 20 ayat 28, Thomas menyebutkan Yesus, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dengan demikian, Yesus bukan hanya seorang nabi atau guru moral, tetapi Yesus adalah Allah itu sendiri yang menjelma sebagai manusia. Selanjutnya itu ada juga gelar-gelar kristologis. Dalam Perjanjian Baru, identitas Kristus dijelaskan melalui berbagai gelar teologis. Yang pertama itu adalah Mesias atau Kristus yang berarti yang diurapi. Yang kedua, anak Allah menunjukkan relasi unik dengan Bapa. Yang ketiga itu anak manusia menunjukkan pada figur eskatologis dalam Daniel 7. Yang keempat itu Tuhan, gelar yang dalam
Septuaginta digunakan untuk Yahweh. Penggunaan gelar-gelar ini menunjukkan bahwa gereja mula-mula memahami Yesus dalam kerangka keilahian dan otoritas ilahi. Setelah penjelasan tentang Kristologi, muncullah perdebatan atau problem yang seringkali terdengar. Nah, dalam sejarah gereja, pemahaman tentang Kristus tidak selalu berjalan tanpa konflik. Banyak perdebatan teologis muncul terkait bagaimana memahami hubungan antara keilahian dan kemanusiaan Kristus. Beberapa problem utama dalam Kristologi antara lainnya itu adalah bagaimana Allah bisa menjadi manusia. Bagaimana Allah bisa menjadi manusia? Inilah yang disebut sebagai inkarnasi, yaitu Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Ayat kuncinya itu adalah Yohanes 1 ayat 14 yang begini bunyi isi firman. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yang bermaknakan Allah yang kekal dan tidak terbatas masuk ke dalam dunia manusia yang tak terbatas. Yesus bukan hanya manusia biasa seperti kita, tetapi Allah yang mengambil rupa atau berinkarnasi sebagai manusia. Baiklah, setelah dijelaskan tentang bagaimana Allah bisa menjadi manusia yang disebut dengan inkarnasi atau mengambil rupa, muncullah pertanyaan teologisnya. Apakah keilahian Kristus berubah ketika ia menjadi manusia? Dan jawabannya itu adalah tidak. Yesus tetap Allah sepenuhnya, tidak berkurang sedikit pun. Dan pertanyaan kedua, apakah kemanusiaannya nyata atau hanya tampak? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul nyata kemanusiaannya. Yang tertulis dalam Matius 4 ayat 2 bahwa Yesus itu merasa lapar, Yohanes 4 ayat 6 ia merasa lelah, dan ia juga mati. Jadi, Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Dan pertanyaan yang sering muncul ialah, kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Manusia telah berbuat dosa. Karena manusia berdosa, maka hanya Tuhanlah yang layak menghapus dosa itu. Karena upah dosa adalah maut atau kematian, maka harus ada yang mati untuk menghapus dosa. Maka yang mati atau yang layak untuk menebus dosa manusia adalah orang yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setelah beberapa dari pertanyaan itu, hubungan antara dua natur Kristus, pertanyaan yang sering kali muncul, yaitu yang pertanyaannya, apakah Yesus memiliki dua natur yang terpisah? Tidak terpisah. Kedua natur itu bersatu dalam satu pribadi, bukan dua pribadi. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah natur manusianya bercampur dengan natur ilahi? Itu tidak bercampur. Natur ilahi tetap ilahi, natur manusia tetap manusia, tidak menjadi campuran, bukan setengah manusia dan setengah Allah. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Tuhan Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah, bukan bercampur. Kadang kita salah memahamkan bahwa Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Itu bukan bercampur, tetapi ia adalah ilahi dan ia mengambil natur sebagai manusia juga. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah salah satu natur lebih dominan? Tidak, keduanya itu sempurna dan seimbang. Kadang Yesus menunjukkan sifat manusia atau ia merasa lapar dan sedih, dan kadang menunjukkan kuasa ilahi yang melakukan mujizat dan mengampuni dosa manusia. Yang melakukan mujizat dan mengampuni dosa manusia betul-betul adalah hanya Yesus Kristus yang dapat melakukannya. Selanjutnya itu adalah beberapa penyimpangan kristologi dalam sejarah-sejarah gereja. Dalam sejarah gereja muncul beberapa ajaran yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ajaran yang benar tentang Yesus Kristus. Yang pertama adalah doktisme. Ajaran ini menyatakan bahwa Yesus hanya tampak seperti manusia, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh manusia. Misalnya, jika Yesus bukan manusia sejati, maka ia tidak benar-benar mati. Kalau ia tidak benar-benar mati, maka keselamatan manusia tidak mungkin terjadi. Yang kedua itu Arianisme. Arianisme ini mengajarkan dan menyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah sejati, melainkan hanya makhluk ciptaan yang paling tinggi. Makhluk ciptaan, sedangkan Yesus sudah lama ada sebelum dunia ini ada. Dan penolakannya itu, ajaran ini ditolak oleh gereja dalam konsili Nisi. Gereja menegaskan bahwa Yesus adalah Allah sejati, bukan ciptaan. Yang ketiga itu adalah
Nestorianisme. Ajaran ini memisahkan dua natur Yesus secara berlebihan. Dampaknya itu seolah-olah dalam diri Yesus ada dua pribadi, pribadi Allah dan pribadi manusia. Ini tidak benar karena Yesus tetap satu pribadi. Yaitu tentang materi selanjutnya itu monofitisme. Monofitisme itu juga mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu hanya memiliki satu natur saja, yaitu ilahi. Masalahnya itu menolak bahwa Yesus juga memiliki natur sebagai manusia nyata. Sedangkan dijelaskan tadi bahwa Yesus itu memiliki dua natur, yaitu sebagai manusia 100%, sebagai Allah juga 100%. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari perdebatan atau dari pengajar-pengajaran sesat itu, ajaran ini adalah ajaran yang salah. Gereja menetapkan ajaran yang benar dalam Konsil Chalcedon yang menjadi dasar ajaran Kristologi yang benar. Selanjutnya itu adalah tentang dua natur Kristus. Doktrin dua natur Kristus dikenal sebagai hypostatic union atau persatuan hipostatik. Rumusan Chalcedon menyatakan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur, ilahi dan manusia yang sudah saya jelaskan tadi, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, dan tanpa pemisahan. Yang pertama itu adalah natur ilahi Kristus. Yesus memiliki seluruh sifat Allah, yaitu Yesus memiliki sifat yang kekal, diambil dalam Yohanes 8 ayat 58, dan memiliki sifat maha kuasa. Yesus itu maha kuasa, diambil dalam Matius 28 ayat 18. Dan Yesus memiliki sifat maha tahu, yaitu Yohanes 2 ayat 25. Dan Yesus itu juga maha hadir, diambil dalam Matius 18 ayat 20. Ini menegaskan bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Selanjutnya itu adalah natur manusia Kristus. Yesus juga memiliki natur manusia yang nyata, yaitu tubuh manusia, jiwa manusia, emosional manusia, dan kehendak manusia. Contohnya itu, Yesus menangis, Yohanes 11 ayat 35. Kemanusiaan ini penting karena hanya manusia yang dapat menggantikan manusia dalam karya penebusan. Selanjutnya itu adalah persatuan dua natur. Dua natur dalam diri Yesus, ilahi dan kemanusiaan, bersatu dalam satu pribadi Kristus. Penegasannya itu bukan dua pribadi, bukan campuran natur, tetapi dua natur dalam satu pribadi, one person, two natures. Dampaknya itu, Yesus dapat menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dijelaskan, yang artinya, karena ia Allah dan manusia sekaligus, Yesus mampu mewakili Allah kepada manusia, mewakili manusia di hadapan Allah. Selanjutnya itu adalah inkarnasi dan kenosis. Yang pertama itu doktrin inkarnasi. Inkarnasi berasal dari kata Latin incarnation yang berarti menjadi daging. Inkarnasi adalah tindakan Allah Anak yang mengambil natur atau mengambil rupa sebagai manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Ayat utamanya itu adalah Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi, dalam diri Yesus terdapat keilahian dan kemanusiaan secara bersamaan. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan inkarnasi. Menurut Alkitab, inkarnasi memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama itu menyatakan Allah kepada manusia. Injilnya itu terdapat dalam Yohanes 1 ayat 18. Yesus menyatakan siapa Allah itu kepada manusia. Yang kedua itu menyelamatkan manusia dari dosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Yang ketiga itu mengalahkan kuasa iblis. Ibrani 2 ayat 14, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yang berkuasa atas maut. Dan yang terakhir itu menjadi iman besar yang berempati. Ibrani 4 ayat 15, ia telah dicobai sama seperti kita. Baiklah, pembahasan selanjutnya itu tentang kenosis. Konsep kenosis berasal dari bahasa Yunani yang artinya keno, yang berartikan mengosongkan diri.
Dasarnya terdapat dalam ayat Filipi 2 ayat 6-7. Ia yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Berkenosis itu berarti ia mengosongkan dirinya dan membatasi dirinya penggunaannya dalam hak keilahiannya. Saat Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, bukan Tuhan Yesus itu tidak bisa turun dari kayu salib atau membuat keilahiannya, tetapi Tuhan Yesus itu sedang berkenosis, yaitu mengosongkan diri atau menahan diri untuk memenuhi misinya sebagai penebus umat-umat berdosa. Nah, di sisi lain ada juga makna teologi kenosis. Kenosis menunjukkan beberapa hal penting. Yang pertama itu adalah kerendahan hati Allah. Allah menyatakan diri bukan dalam kemegahan, tetapi dalam kerendahan. Yang kedua itu pola hidup bagi orang percaya. Dalam Filipi 2 ayat 5 menyatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang ketiga itu ada paradoks kemuliaan Allah. Dalam teologi salib, kemuliaan Allah justru dinyatakan melalui penderitaan dan pengorbanan Kristus. Dalam teologi salib, kemuliaan Allah justru dinyatakan melalui penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus. Itulah yang saat Yesus di atas kayu salib, itulah pengorbanan dan begitu besar kasih Allah untuk kita. Kesimpulan teologisnya itu, Kristologi menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah pusat wahyu Allah dan karya keselamatan. Alkitab menyatakan bahwa Ia adalah Allah sejati dan manusia sejati yang bersatu dalam satu pribadi. Inkarnasi dan kenosis menunjukkan bahwa Allah mendekati manusia bukan melalui kekuasaan semata, tetapi melalui kasih yang merendahkan diri. Dengan demikian, Kristologi bukan sekedar doktrin teologis, tetapi dasar iman Kristen yang menentukan pemahaman tentang keselamatan, gereja, kehidupan Kristen. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus, karena di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan, dalam Kolose 2 ayat 3. Selanjutnya itu penjelasan tentang 3 jabatan Kristus. Kristus memiliki 3 jabatan, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Konsep ini berakar pada struktur kepemimpinan religius dalam Perjanjian Lama, di mana Allah memimpin umatnya melalui 3 fungsi utama, yaitu nabi yang menyampaikan firman Allah, imam yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, serta raja yang memerintah umat Allah. Di dalam Perjanjian Baru, ketiga fungsi tersebut mencapai kepenuhannya dalam pribadi Yesus Kristus. Ia bukan sekedar menjalankan salah satu jabatan tersebut, tetapi menggenapi ketiganya secara sempurna. Selanjutnya, penjelasan tentang Kristus sebagai nabi. Dalam Perjanjian Lama, nabi adalah orang yang dipanggil Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada umatnya. Nabi berfungsi sebagai mediator wahyu, yaitu menyatakan kehendak Allah kepada manusia. Dasar Alkitabiah, Ulangan 18 ayat 15, menyatakan nubuat tentang nabi yang akan datang. Seorang nabi dari tengah-tengahmu seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Di dalam Perjanjian Baru memahami nubuat ini sebagai referensi kepada Kristus atau Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Yesus menjalankan fungsi kenabiannya dengan yang pertama itu memberitakan kerajaan Allah, Markus 1 ayat 14-15. Yang kedua itu mengajar dengan otoritas ilahi, Matius 7 ayat 29. Yang ketiga itu menyatakan kebenaran Allah, Yohanes 8 ayat 26. Dalam Yohanes 1 ayat 18 ditegaskan bahwa Yesus adalah penyataan Allah yang sempurna. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Dengan demikian, Kristus tidak hanya membawa wahyu. Selanjutnya, perentaraan sebagai imam. Imam adalah perentaraan Allah dan manusia, khususnya dalam hal pengorbanan dosa. Kitab Ibrani memberikan penjelasan paling komprehensif mengenai jabatan iman Kristus. Kristus sebagai imam besar. Ibrani 4 ayat 14 menyatakan, kita mempunyai iman besar agung, yaitu Yesus anak Allah. Sebagai imam besar, Kristus memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama itu mempersembahkan korban bagi dosa, yang kedua menjadi perantaraan bagi umat manusia.
Perbedaan dengan imam perjanjian lama. Imam dalam perjanjian lama atau zaman dahulu mempersembahkan hewan sebagai korban persembahan. Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna. Kita pernah melihat di sosial media bahwa di negara Filipina, setiap Jumat Agung ada satu orang yang dipersembahkan. Sedangkan dalam menurut Ibrani 9 ayat 26 dikatakan dengan tegas, pengorbanan Yesus itu dilakukan hanya satu kali saja dan berlaku untuk selama-lamanya, sehingga karyanya bersifat final dan sempurna dalam penghapusan dosa manusia. Selanjutnya itu adalah Kristus sebagai Raja. Dalam perjanjian lama, jabatan Raja berkaitan dengan pemerintahan Allah. Rakyat Israel menantikan Raja Mesianik yang berasal dari keturunan Raja Daud dan akan memerintah selamanya. Penggenapan dalam Yesus Kristus. Yesus menyatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 36. Sifat kerajaan Kristus. Yang pertama, rohani, bukan kekuasaan duniawi. Yang kedua, eskatologis, berkaitan dengan tujuan akhir zaman. Yang ketiga, universal, meliputi seluruh alam semesta. Setelah bangkit dari kematian, Yesus menerima segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Oleh karena itu, ia adalah Raja yang memerintah atas segala gereja dan seluruh ciptaan. Selanjutnya itu adalah penjelasan tentang ketidakberdosaan Kristus. Ketidakberdosaan Kristus. Ajaran bahwa Yesus tidak berdosa adalah dasar penting dalam teologi. Tanpa kesuciannya, karya penebusan dosa tidak mungkin dapat terjadi. Kesaksian Alkitab. Perjanjian Baru menegaskan bahwa sungguh-sungguh tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15 menyatakan, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat ini mengandung dua makna penting. Yang pertama, Yesus benar-benar mengalami pencobaan seperti manusia pada umumnya. Yang kedua, namun ia tidak pernah melakukan dosa sedikit pun. Ia tetap taat kepada perintah Allah. Penjelasan berikutnya adalah tentang karya Kristus. Dalam teologi sistematika, karya Kristus biasanya dipahami dalam kerangka soteriologi, yaitu karya penyelamatan Allah melalui Kristus. Karya Kristus dapat dilihat dalam beberapa tahap. Yang pertama itu adalah kehidupan Kristus. Kehidupan Yesus bukan hanya persiapan bagi penyalipan, tetapi bagi integral bagi karya penebusan. Selama hidupnya, Kristus menaati hukum Allah secara sempurna, menyatakan karakter Allah, dan menghadirkan kerajaan Allah. Selanjutnya itu adalah kematian Kristus. Kematian di kayu salib adalah pusat dari karya keselamatan, yang meliputi beberapa makna. Yang pertama itu adalah penggantian. Yesus mati menggantikan manusia berdosa. Ia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Yesaya 53 ayat 5. Yang selanjutnya adalah penebusan. Yesus membebaskan manusia dari kuasa dosa dengan membayar harga tebusan, yaitu dengan nyawanya sendiri, dalam Markus 10 ayat 45. Selanjutnya itu pendamaian. Melalui salib, hubungan yang rusak antara manusia dan Allah menjadi pulih kembali menjadi damai, dalam Roma 5 ayat 10. Selanjutnya itu adalah pendamaian dosa. Kematian Kristus memuaskan keadilan Allah yang menghukum dosa, sehingga manusia dapat diterima kembali oleh Allah, dalam Roma 3 ayat 25. Selanjutnya adalah kebangkitan Kristus. Kebangkitan adalah bukti bahwa sahnya karyanya berhasil dan diterima oleh Allah. Tanpa kebangkitan, iman menjadi sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 17. Maknanya, kemenangan mutlak atas dosa, kemenangan atas maut dan kematian, awal mula terciptanya ciptaan yang baru. Kenaikan Kristus. Setelah bangkit, Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang dalam Efesus 1 ayat 20-21. Pelayanan Kristus saat ini. Yesus tidak berhenti bekerja. Ia terus melayani sebagai, yang pertama itu, imam besar, yang selalu menjadi pengantara bagi kita, yang tertulis dalam Ibrani 7 ayat 25. Menjadi kepala gereja, yang memimpin umatnya, dalam Efesus 1 ayat 22. Yang selanjutnya itu adalah raja atas segala ciptaannya. Selanjutnya adalah pembahasan tentang kedatangan Kristus yang kedua.
Karya Kristus akan mencapai kesempurnaan penuh saat Ia datang kembali. Pada saat itu, kerajaan Allah akan dinyatakan secara penuh, seluruh ciptaan yang ditebus akan disempurnakan, dan Kristus akan datang sebagai hakim atas dunia. Kesimpulan teologis. Kristologi menunjukkan bahwa karya keselamatan Allah mencapai puncaknya dalam pribadi dan karya Yesus Kristus sebagai yang pertama adalah Nabi. Nabi yang berfungsi sebagai Kristus menyatakan Allah kepada manusia. Yang kedua, Imam. Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi dosa. Yang ketiga adalah Raja. Kristus memerintah atas umat Allah dan seluruh ciptaan. Ketidakberdosaan Kristus menjadikannya korban yang sempurna. Ketidakberdosaan Kristuslah menjadikan korban yang sempurna, sebab sesama manusia tidak dapat menebus dosa, karena hanya Tuhanlah yang tidak pernah berbuat dosa. Ketidakberdosaannya menjadikannya korban yang sempurna. Sedangkan karyanya dalam kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya membuka jalan keselamatan bagi umat manusia. Dengan demikian, Kristologi ini bukan hanya doktrin teologis, tetapi fondasi bagi pemahaman tentang keselamatan, gereja, dan pengharapan eskaatologis umat Kristen. Demikian penjelasan saya terhadap topik Kristologi. Semoga bermanfaat bagi kita dalam memahami Kristologi secara alkitabiah dengan baik dan benar. Terima kasih. Shalom.